Saya percaya bahwa demokrasi itu adalah seperti pertarungan gladiator. Kita harus keluar untuk menuntut bahwa jawara-jawara demokrasi itulah yang menang. Orang-orang yang jago, kuat hatinya, kuat pikirannya, kuat jiwa raganya, dan dia menghadapi segala pertarungan yang dia menangkan karena cintanya kepada rakyat dan bangsanya. Jadi karena itulah kita memperjuangkan satu sistem yang memungkinkan pertarungan itu dilaksanakan secara terbuka. Saya menolak followership yang memproteksi pemimpin, sehingga pemimpin itu menjadi orang-orang yang bersembunyi di balik pertengkaran kita. Kalau dia adalah pemimpin, dia turun ke lapangan, dia turun ke jalan, dia tunjukkan kepada kita bahwa dia menyala, dan kita semua itu ikut dengan dia. Bukan dia yang menikmati proteksi-proteksi kita dalam sistem feodal yang terjadi di masa-masa lalu. Itu menurut saya masa depan demokrasi kita. Dan sekali lagi ini juga soal kepemimpinan Islam ini. Kepemimpinan Islam tuh jagoan-jagoan. Ya, bukan orang-orang yang kemudian diikuti secara membabi buta, secara taklid. Pengikut-pengikutnya itu tidak pernah punya sikap kritis kepada pemimpinnya, sehingga pemimpinnya itu menjadi lemah dan pengecut. Menurut saya, ini mindset yang pertama-tama kita harus perjuangkan. Makanya demokrasi kita itu menjadi lebih cocok sebenarnya dengan cara kita memilih atau dengan cara kita ingin mencari pemimpin seperti itu. Satu, itu yang saya mau katakan. Yang kedua, sebuah negara besar seperti Indonesia ini adalah sebuah sistem. Jangan pernah berpikir satu orang bisa menyelesaikan semua hal. Itu keliru cara berpikir seperti itu. Maka kita membangun kekuatan juga, nggak usah egois. Seolah-olah satu orang ini di tempatnya itulah yang paling penting. Tidak. Ada banyak aktor yang harus dipertimbangkan, dan banyak faktor yang harus difungsikan. Termasuk kita-kita ini yang menggunakan space untuk ngoceh tiap malam ini. Ada gunanya. Ada pentingnya dan ada perannya. Dan orang-orang itu harus difungsikan dan harus dianggap penting. Bahkan kalau demokrasi kita nanti sudah matang, pasarnya sudah matang, politiknya dianggap jadi nggak penting karena semua orang udah cari makan. Sekarang ini kan kita aja karena penderitaan dari kekacauan negara itu kan turun ke perut kita. Kita yang menerima kelaparan karena negaranya tidak perform. Kita yang menerima kegelisahan karena negaranya mismanagement. Nah, menurut saya itu yang kedua. Saya tuh terus terang ya, mungkin teman-teman perlu agak mengoreksi ini cara berpikir bahwa satu bisa menyelesaikan semuanya. Teman-teman harus mulai ada kesetiaan kepada gagasan bahwa negara demokrasi ini memang harus ditata semuanya. Karena itu juga harus ada kedewasaan untuk menerima benturan. Termasuk benturan kalau kita tetap harus berbeda pendapat dan tetap harus berada dalam satu organisasi meskipun kita berbeda pendapat. Saya teman-teman sekalian kalau bukan karena dipecat dari partai saya nggak keluar bikin partai lain. Tapi karena dipecat dan tidak boleh kembali lagi, ya akhirnya saya dengan teman-teman mengatakan firasat kita, mungkin ini jalan yang Allah tunjukkan kepada teman-teman, kepada kita semua. Kita harus membangun kekuatan baru. Sebab krisis ini tidak saja dalam partai politik. Krisis ini ada dalam individu-individu juga, ada dalam negara juga. Inilah yang menyebabkan lahirnya gagasan arah baru dan gelombang rakyat yang menjadi nama partai pada akhirnya gitu. Nah, jadi itu yang kedua, teman-teman. Karena itu tolong bagi juga pikiran kita ini karena ada banyak yang tidak pasti kalau begitu cara kita berpikir. Saya ini kan karena ngerti dinamika dari partai politik, dinamika dari tokoh-tokohnya, interaksi antara satu aktor dan aktor yang lain, yang saya tidak mungkin ungkapkan secara terbuka karena itu adalah dapur orang. Tapi saya ingin mewanti-wanti teman-teman, tolong bikin strategi perjuangan yang lebih permanen, yang lebih solid, dan yang lebih kuat. Sehingga kalau kita nggak bisa dapat 10, paling tidak kita bisa dapat 8 atau 6. Jangan kalau kita nggak dapat 10, kita nggak dapat apa-apa. Dan perjuangan ini menjadi hilang. Caranya adalah itu tadi yang saya katakan. Dorong sistemnya.
Banyak hal yang sebenarnya yang harus diadvokasi dan harus disuarakan. Dari sekedar kita terpukau dalam 9 bulan ini harus fokus kepada satu hal yang tidak jelas. Semua partai politik misalnya besok tanda tangan, ya besok nih tanda tangan, menyepakati satu kandidat misalnya, bahwa kandidat itu atau dualah kandidat yang akan disahkan, negara tidak punya cara untuk mengakui kandidat-kandidat itu. Tidak ada caranya. Dan mereka akan nego sampai detik terakhir. Ada partai yang takut kalau tidak ada kandidatnya yang menjadi calon. Karena dia tahu satu-satunya harapan mereka ke depan adalah kotel efek. Maka partai ini mengatakan kepada yang lainnya, kami tidak mau tahu bahwa pemimpin kami, ketua umum kami harus ada dalam paket apapun caranya. Ada juga partai yang merasa bahwa kami tidak punya kandidat, tapi juga kami tidak punya uang. Oke, boleh kami tidak masuk. Tapi apa jaminannya bahwa kami nanti kemudian bisa melaksanakan partai ini, sementara kotel efeknya secara langsung kalian nikmati sebagai calon yang ada di dalam paket, kami tidak ada di dalam paket, terus kami dapat apa? Sementara partai-partai lain yang disuruh cari uang mengatakan, kalau kita memberikan uang kepada partai itu, bukankah arti kita membesarkan musuh-musuh kita? Bukankah partai-partai yang sekarang berkoalisi ini adalah partai-partai yang berkelahi selama ini? Saling membunuh dan saling tiadakan. Terus Anda menganggap seolah-olah di antara mereka akan saling membesarkan, itu naif. Cara berpikir yang absurd gitu. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman, makanya saya sentimen, kemudian cara berpikir absurd, tolong kita perbaiki. Tolong berpikirlah lebih komprehensif untuk kepentingan demokrasi kita dan kepentingan perjuangan kita. Jangan cuma karena kita suka dengan seseorang, lalu kita menyederhanakan perjuangan kita. Padahal perjuangan tidak pernah sederhana. Kalau tadi Pak Ges mengevaluasi 2 pilpres terakhir adalah pilpres yang sudah diatur oleh kelompok-kelompok tertentu, oke, boleh saja. Tapi siapa bilang sekarang juga tidak diatur demikian? Kita waktu itu ingat waktu kita mendukung Pak Prabowo, kita berhadapan dengan Anies Baswedan ketika mendukung Prabowo pada gelombang pertama 2014. Anies Baswedan bersama kawan-kawannya mendukung Pak Jokowi. Sekarang teman-teman yang tadinya mendukung Pak Prabowo mendukung Anies Baswedan. Ini kan anomali apabila kita letakkan pada individu, pada like and dislike individu. Tapi kalau kita mau memperkuat sistem, mumpung sudah ada 18 partai politik, pertama coba suruh mereka ambil saripati mereka, gagasan mereka apa. Yang kedua, perjuangkan sistem terbuka. Supaya kita bisa memilih orang kuat, orang baik. Teman-teman di sini masuk caleg. Sampai bulan Mei itu ada pendaftaran caleg. Masuk menjadi caleg. Lalu kita perjuangkan kalau bisa presidensial threshold dan parliamentary threshold dibatalkan. Sehingga kalau ada satu orang jago dari manapun di seluruh Indonesia ini dipilih oleh rakyatnya, diutus ke Senayan, satu orang itu boleh berdiri meskipun partainya tidak ada di Senayan. Itu yang kita perjuangkan, dan perjuangan-perjuangan ini harus sekarang. Tidak bisa kemudian kita mengandalkan tunggu aja nanti kalau dia jadi presiden beres semua. Nggak ada yang begitu, nggak pernah begitu hidup ini. Kita harus menyiapkan perjuangan secara masif, secara sistemik. Nah, itu sebabnya terus terang lagi-lagi nih, saya menceritakan kenapa saya bikin partai dengan teman-teman untuk menjaga itu. Jangan egois kita. Kita harus mau berlelah-lelah, ya tahulah parahnya, berdarah-darahnya kita cari sumber daya untuk membesarkan partai dengan segala macam fitnah yang ada. Tapi ya inilah perjuangan gitu. Sebab kalau orang nggak mau berjuang melalui kelembagaan, mau enaknya aja, saya yang harus dipilih, saya nggak harus nginap di dapil, ya kan, bikin struktur 1 DPC per 1 DPC. Ya bolehlah, dia juga punya cara sendiri. Tapi tolong menghormati juga orang yang bekerja berdarah-darah ini gitu. Saya kira itu.